Matur nuwun, Pak Derajat. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya akan membahas aspek legal. Kalau aspek legal terkait BDH, terus terang di Fakultas Hukum UGM sendiri itu belum menjadi isu yang lain. Jadi susah kalau kami itu saya adem bersama pengajar ada ya, yang dia memang mempelajari BDH bangunan gitu ya. Bangunan sebagai salah satu tools yang bisa dia gunakan untuk sebenarnya menginternalkan eksternalitas. Itu, nah, sama ketika saya dulu 10 tahun yang lalu nulis disertasi, pikirnya masih oil and gas masih apa namanya lagi fossil base ya, sebagai cara kita untuk utilisasi sumber daya ekonomi negara. Ternyata semakin ke sini, 10 tahun kemudian, gitu ya, kita dipaksa untuk melakukan transfer energi. Kenapa transfer energi kalau menurut saya dipaksa? Karena itu adalah pasar yang bagus gitu ya. Karena memang kita tidak bisa imun dari perkembangan global yang mana memang negara lain sudah berhasil. Tapi menariknya, bahkan di Kongres Amerika saja pemanfaatan energi terbarukan itu ditolak oleh Senat, itu di US. Jadi Kongres Amerika itu bahkan menolak utilisasi visi secara maksimal. Artinya apa? Artinya kita mesti mencari cara. Di Indonesia, bagaimana kita menarasikan, mengartikulasikan kegiatan transisi energi, proses seperti apa. Nah, terkait dengan BDH, sepanjang yang kami berdiskusi dengan stakeholders, terutama kami sudah membawa isu ini ke Kadin, karena bayangan kami yang paling berkepentingan untuk implementasi BDH itu seharusnya adalah dan erat vitalnya seharusnya itu adalah terjadi pada sektor komersial. Itu kalau kita BDH. Nah, karena komersial itu menurut kami adalah hal yang utama, maka kami approach-nya ke Kadin. Kadin bertanya satu hal sederhana, apa gunanya bagi pengusaha untuk kami mengimplementasikan BDH terlebih BDC? Nah, itu jawaban Kadin pusat. Saya teringat, dulu DKI Jakarta itu pernah punya perda soal BDH. Tahun berapa perda? Pernah punya perda terkait nomor 60 2022 masih baru terkait dengan bangunan gedung hijau dicabut. Jadi pertanyaan bagi saya, kenapa DKI Jakarta yang paling advance dan ruang fiskalnya paling besar di seantero Indonesia, kenapa dia justru mencabut regulasi terkait BDH? Dia tidak berhenti, tapi mencabut. Kalau mencabut itu dia sudah nggak ada dasar hukum. Beda kalau mengganti. Kalau mengganti maka ada regulasi baru yang menggantikan regulasi yang baru. Ini dicabut. Kenapa? Ruang fiskal dia paling luas saat dari Indonesia. Dia punya ruang kreasi artinya untuk dia menarasikan, menerjemahkan policy terkait dengan BGH di dalam tataran implementasi daerah. Ternyata itu konsepnya. BGH dianggap sebagai sesuatu yang menyusahkan. Menyusahkan. Nah, bagaimana kita berusaha supaya mengadvokasi orang ini penting. Ini adalah upaya yang strategis yang bisa kita lakukan gitu ya. Supaya kita tidak heavy kepada tindakan ekstraktif industri gitu kan ya. Tapi kita lupa ada sisi lain yang perlu kita usahakan supaya kita emisi kita imbang. Nah, sehingga waktu itu ketika kami mendapat reaksi seperti itu dari pelaku usaha, maka kami berpikir sebenarnya tugas utama dari orang kebijakan, orang sosial, orang hukum dengan dibantu oleh artikulasi teknis dan tim teknis gitu ya, karena kalau kami orang hukum buat norma secara teknis tidak bisa diimplementasikan itu artinya macam otong gitu regulasinya karena akan bisa diimplementasikan. Nah artinya apa? Yang perlu kita narasi tentang saya untuk BDH pertama kali adalah memberikan arahan ini loh manfaat BDH dan kemudian dituangkan ke dalam norma hukum. Nah, Bapak dan Ibu, posisi sekarang yang menurut kami ya relevan, BGH itu pihak yang berkepentingan itu adalah industri-industri yang barangnya itu mau diekspor. Kenapa? Ada negara-negara, terutama di negara EU, dia sudah menggunakan CBAM. Artinya apa? Barang yang dia impor dari Indonesia, yang dia ekspor dari Indonesia, Indonesia ekspor ke negara-negara EU,
Arab apapun, Eropa Barat, Eropa mana, negara EU, negara apa namanya, Union Eropa. Ketika kita ekspor barang ke Eropa, barang kita tuh ada emisi. Emisi kita di sini, sama Philip. EU, dia punya allowance, punya batas. Batasnya di selisih ini, itu kita harus bayar pajak. Di mana di EU? Kecuali kita di Indonesia sudah mengajaknya. Beda. Nah, artinya apa? Kalau negara produsen-produsen yang ekspor barang ke Eropa mau kompetitifnya terjaga, maka dia nggak mungkin barangnya high emisi. Kenapa? Di EU barangnya pasti akan mahal. Kenapa? Produsen apa namanya, eksportirnya, importirnya harus bayar carbon tax. Nggak kompetitif punya barang yang mahal gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh eksportir Indonesia? Dia meminimalisir emisi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Dia mengidentifikasi dulu sumber emisi saya dan nanti saja kan gitu Pak. Nah, ternyata emisi sektor energi yang paling besar 33% itu adalah dari bangunan. Itu orang tidak sadar, gitu kan? Orang mikirnya pembangkit. 33% penyumbang emisi di sektor energi itu adalah di sektor bangunan. Artinya effort kita ke situ. Checklist kita emisi berarti artinya di bawah itu. Bagaimana kita menyelesaikan? Nah, negara pelaku usaha yang dia ekspor dari barang ke EU, yang kalau sudah ada carbon tax mechanism di sana, dia relate menerapkan BPS sebagai ekspor. Nah, tetapi berapa sih polusi kita ekspor ke Eropa? Kecil, berapa? Paling 3% ya, untuk perdagangan besi baja 3%. Nah, minority, nggak majority. Nah, artinya apa? Kita mesti berkreasi. Target kita siapa kalau gitu? Yang harus aplikasi BDH? Industri. Nah, pertanyaannya, apakah industri domestik Indonesia itu ada paksaan buat kita hijau? Tidak. Di undang-undang perindustrian, yang namanya industri hijau itu dilakukan secara bertahap. Kalau orang hukum dikasih nama bertahap, oh sudah betul. Tapi itu hal yang susah yang ya. Senang. Kenapa? Apalagi bertahapnya tidak ada milestone-nya. Ya sudah artinya sampai kiamat kita nggak akan itu. Kalau sudah karena undang-undang ini secara bertahap dan tidak ada waktunya. Cut off-nya tidak jelas. Itu by law Undang-Undang 3 2014. Artinya kita mesti tahu bagaimana caranya dipaksakan, ditargetkan. Kayak kita bakso ya Bapak Ibu ya, kenapa bakso itu saya yakin bakso itu kenapa sih di pertama kali di Indonesia ditaruh undakan tinggi gitu kan, mobilnya hanya bisa berhenti untuk menumpang di situ kan. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat gitu kan. Kalau dia terus sembarangan patah kakinya, kenapa tinggi gitu ya kan? Itu paksa. Nah, malah beda. Mau tidak mau mesti dipaksa dengan intervensi dan sekaligus insentif yang paralel. Nah, untuk kita memaksa tersebut, kita harus sesuaikan keselarasan regulasi kita dengan praktek internasional yang jamak berlaku. Kenapa? Karena kita kan untuk dapat 8% itu, apa namanya, pertumbuhan ekonomi 8%, otomatis kan kita kan perdagangan kita ekspor kita masih gede. Nah, artinya teman-teman eksportir kita perhatikan. Gitu kan? Bagaimana caranya mensinkronkan cara pengukuran emisi di luar dan di Indonesia? Hal kecil saja. Jadi kami bicara Z, Zero Emission Building. Ternyata Z di EU, tolong. Z ini di EU pun dia adalah kebijakan yang bergerak. Kalau kita lihat sejarahnya di tahun 2010, mereka tuh nggak langsung pede loh menyebut itu zero. Mereka bilangnya mendekati zero. Makanya dia bilang nearly zero emission building. Baru 2024 ketika dia sudah bertransisi menyiapkan infrastruktur selama 14 tahun, dia bergerak ke zero emission building. Tetapi parameter Z Eropa dengan kita, international practice dengan kita berbeda. Di Eropa yang namanya Z berarti nol utilisasi energi fosil. Nol. Energi fosilnya nol. Kalau kita mau Z. Nah, di Indonesia
Apa sih? Kalau kita bicara Z, zero emission building, artinya kita bicara dalam kata besar net zero emission building, NZE. Di Indonesia, apakah NZE itu adalah energi fosil nol? Oh, ternyata tidak. Nah, itu yang perlu kita artikulasikan bersama ya. Kalau di Indonesia, Bapak dan Ibu, yang namanya apa emisi nol besi, jadi Bapak Ibu kita sudah ada DPK yang terbaru, tinggal diundangkan saja karena versi 5 September ya. 5 September itu sudah konsensus, sudah mufakat antara Menteri SDM dengan Komisi 7 dengan DPR terkait dengan PP kebijakan biaya nasional. Nah, mungkin Pak Sekda perlu membuat UN baru itu, UN provinsi dan UN kabupaten kota baru ya. Karena sudah existing dia sudah. Nah, di dalam PPK terbaru nanti itu dia mengatur terminologi mengenai ZE, net zero emission. Dia bilang net zero itu adalah keseimbangan jumlah emisi rumah kaca yang dihasilkan dengan jumlah yang mampu diserap oleh lingkungan dan atmosfer. Artinya apa? Artinya cara mereka menyeimbangkan itu tidak dengan dirinya sendiri, tapi dia bisa mengoffsetkan, dia bisa mengkreditkan. Kalau Z di international practice, dirinya sendiri nol emisinya, ya. Dirinya sendiri nol emisinya. Makanya dia bilang harus nol energi fosil. Tapi kalau di regulasi kita katakan, emisi itu tuh bukan nol emisinya, emisi objeknya tidak harus nol, tapi si objek harus mampu menyeimbangkan. Bagaimana caranya terserah. Dia mau tradingkan SPE-nya atau dia mau offsetkan. Artinya berbeda pendekatan antara Z international practice dengan NZE Indonesia. Tuh, kan. Lalu kemudian artinya apa namanya? Pertama PR kita adalah mensinkronkan Z kita itu mesti kita artikulasikan BBH BBC dalam kerangka Z dengan NZE versi Indonesia. Bagaimana sih kita mencapai NZE? Yang pertama. Yang kedua, balik ke tadi, sebenarnya yang paling diuntungkan dan yang bisa kita paksa untuk BBH, BBC siapa? Pertama tadi harusnya para pelaku ekonomi hijau, pengusaha, dan juga para industri yang dia menyebutkan dirinya nomenklaturnya adalah kami adalah green industry gitu kan. Nah, masalahnya Bapak dan Ibu, Bayu, kita bicara Bayu dulu. Kita belum bicara aspek teknis, karena bisa jadi teknis dan hukum akan sangat berbeda. Di di PPK itu dia sudah membungkus arah tujuan Z itu adalah dua hal: membangun ekonomi hijau dan membentuk NZE. NZE tadi seperti tadi saya katakan, NZE dia adalah tidak harus dengan objek itu yang harus nol, tapi dia boleh mengoffsetkan atau dia boleh. Nah, itu NZE. Nanti kita berpikir Z kita itu relate-nya dengan konsep yang emisi tadi, keseimbangan karbon. Yang kedua adalah target NZE kita sendiri, yaitu mencapai industri ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau, kalau kita lihat, apakah ekonomi hijau itu adalah nol energi fosil? Ekonomi hijau itu di kita adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang bersih dan ramah lingkungan. Artinya Indonesia masih mau pakai fosil base, tapi kita menseimbangkannya dengan teknologi ramah karbon. Artinya kita tidaklah pilihan politik pemerintah kita tidaklah nol energi fosil. Artinya kita masih pakai energi fosil tapi ramah lingkungan dengan teknologi. Udah berbeda nih approach terkait dengan NZE Indonesia dan NZE International Practice. Itu sudah beda. Kemudian BGH kita jangan perlu disinkronkan dengan BGH International Practice supaya ketika nanti teman-teman eksportir pengusaha itu mau mengkalkulasi karbon yang dia hemat dari bangunan dia punya standar dan nggak di-reject di luar negeri, kan sia-sia. Kalau pengusaha-pengusaha gedung yang udah oke, udah mau berkorban, udah mau bertransisi gitu kan, udah mau retrofit barang-barangnya supaya hijau,
Sampai di negara luar ketika dia mau kalkulasi karbonnya tidak diterima di pasar luar negeri. Kenapa? Karena metode perhitungan karbonnya berbeda. Artinya nggak tahu. Sia-sia tuh nanti kita fokus sudah jauh ini. Nah itu menurut kami kemudian penting untuk diartikulasikan. Yang kedua, saya melihat memang ini perlu regulasi yang powerful sekali ya, untuk Z ini. Untuk Z sebagai bentuk advance dari minimal definisi. Z ini kalau kita lihat secara terstruktur, secara sistematis dalam PPK yang terbaru nanti, itu dia akan menjadi opsi yang sangat-sangat bagus. Pasal 13. Pasal 13 menyatakan bahwa target penurunan emisi GRK sektor energi, Bapak Ibu sudah given ya, sektor bangunan itu adalah bagian dari sektor energi. Suka nggak suka, itu Bapak Ibu bilang begitu di Perkasnya. Jadi sekali lagi, penurunan emisi GRK sektor energi dilakukan secara bertahap, terukur, rasional, diantaranya dengan sebentar melalui pencapaian NZE pada tahun 2060 dengan tingkat emisi GRK sektor energi sebesar 129 juta ton CO2 ekuivalen yang akan diserap oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dulu nggak ada Pak. Dulu nggak ada. Jadi pasal 13 PPKM, saya tidak tahu ya Pak Prabowo kita akan lainnya, tapi kayaknya sih sudah tinggal udah diundangkan aja di oleh Sapnek gitu kan ya. Karena DPR dan SDM sudah sepakat. Pasal 13 ini sudah memilih bahwa NZE kita dari sektor energi 2060 adalah setara dengan tingkat emisi GRK sebesar 129 juta CO2 ekuivalen yang akan dapat diserap oleh sektor kehutanan dan perkebunan. Artinya 129 juta CO2 ekuivalen ini pilihan diagramnya apa? Dua, kehutanan dan penggunaan lahan. Kita perlu mengartikulasikan, Bu. Apakah bangunan gedung itu bisa masuk dalam penggunaan lahan? Di bayangan saya tidak, karena beda. Penggunaan lahan berarti kementerian lahan kan, lahan gambut, ya kan? Artinya di mana posisi BDH nanti? Nah, itulah kenapa menurut saya stakeholders kunci di sini adalah PUPR. PUPR masih berjuang bahwa meskipun mereka masuk dalam STM karena dianggap sebagai bagian dari sektor energi, sebagai subsektor yang adalah bagian dari sektor energi, tetapi dengan posisi seperti ini sudah terlanjur ada undang-undangnya, gitu kan, sudah mandatori juga ada PP-nya, maka gimana posisi bangunan gedung itu yang perlu diartikulasikan ulang, gitu kan. Dan menurut saya langkah nyata PUPR itu adalah dengan melibatkan pada daerah. Daerah ini adalah ujung tombak katanya. Kenapa? Kalau kita kaitkan lagi ke depan, satu-satunya hal yang bisa kemudian kita approach ya, seperti ini, gitu ya, ini tidak jadi paling prioritas, kita bisa menarasikan bahwa konsep PGH BGC ini ada bagian dari konservasi energi. Kebetulan PP-nya baru 2023 terbit, PP konservasi energi, dan di sini menurut saya ada sebuah hal yang mana PP konservasi energi itu dia mengatur terkait dengan efisiensi energi. Yang mana efisiensi energi itu dia artikan sebagai upaya menggunakan energi secara efisien dan tepat guna dengan tetap mengutamakan keselamatan dan produktivitas. Apa relevansinya? Bapak dan Ibu, relevansinya untuk teman-teman tambang. Industri aluminium, 40% cost structure itu adalah harga energi. Artinya industri-industri hilirisasi itu adalah polluters yang sangat-sangat besar. Ya. Ketika dia menjadi polluters yang sangat besar, apa yang bisa dilakukan? Memaksakan dia diversifikasi energi, pakai energi terbarukan, pakai surya untuk biru-biru smelter, wah, meledak kayak smelter. Saya pernah ke smelter di nikel di Komala, masuk ke ruangan, baru masuk itu udah ada alarm, gitu kan? Kenapa? Apa energinya listriknya nggak balance?
dia stop di balance kan gitu kan, supaya kemudian balance pabrik itu tidak meledak, intinya begitu. Nah, kalau pabrik yang pengguna energi yang volatilitasnya tinggi seperti itu, kita paksakan pakai PV, pakai oil, yang meledak kan kita, ya kan, karena semakin apa volatil yang ada, aspek keselamatan yang akan dicapai, betul nggak? Ya kan? Nah, artinya apa? Untuk beberapa sektor yang handal, handal itu energi tidak intermittent. Tetapi cara dia menghemat polusinya bagaimana? Cara dia menginternalkan eksternalitas dari polusinya? Bangunan kita gede-gede, ya kan? Pabrik itu, pabrik Komala segala macam pabriknya di site satu, head apa namanya head office dia di Jakarta. Itu aja itu. Sebagai apa? Penghematan emisi dia, menginternalkan emisi dia, gitu kan? Artinya apa? Daerah itu perlu kita dukung untuk membuat apa namanya tata cara MRV untuk bangunan gedung hijau apa yang cerdas yang memang bisa diimplementasikan di daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Otonomi itu adalah sesuai dengan karakteristiknya daerah, sesuai dengan ruang fiskalnya daerah. Bagi daerah-daerah ekstraktif memang harus paksakan mereka, jangan kasih status quo yang nyaman. Paksakan mereka, untuk mereka apa? Bangunannya hijau. Retrofit apa yang harus retrofit gitu kan? Daerah maju gitu kan ke depan untuk kemudian apa? Mengawasi itu. Supaya apa? Supaya kita mencapai titik keseimbangan. Yang mana yang tidak bisa kita paksakan, jangan dipaksakan. Tetapi yang mana yang memang kita bisa paksakan, paksakan gitu, sesuai dengan kondisi dari daerah. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan urgensi BGH yang menurut kami perlu untuk kita perkuat secara bersama-sama dari akar rumput, dari BGH, jangan hanya top down, tapi juga seimbang, top down bottom up-nya harus. Next. Next aja deh. Kami apresiasi dengan Samarinda Bapak, yang di daerah, 12 daerah. Samarinda kami sudah benchmark 4 daerah. Samarinda, Bali itu adalah daerah yang apa itu punya peraturan teknis dan kami yakin itu tidak mudah untuk membuat peraturan teknis. Sehingga kami memang apresiasi, harapannya memang di Samarinda dan Bali lah BGH ini bisa larinya kencang dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Next. Next. Ini artinya bahwa Z ini adalah konsep yang lebih advance dari BGH dan BGC, dan kemudian Z, ketika kita mau Z artinya bahwa parameter BGH BGC mesti diatur secara top down dulu dari pusat, daerah kemudian mengkreasikannya, gitu kan? Dan kemudian jangan lupa kalau kita mau bicara dalam kata besar Z, maka skala apa namanya skema MRV kita itu harus sesuaikan dengan praktek-praktek internasional praktis yang berlaku. Karena kita jangan memaksakan BGH itu di rumah-rumah hunian manusia biasa gitu. Jangan di WHO, jangan di bisnis visual, tapi apa? Yang memang apa? Dampak emisinya besar. Komersial, ya kan? Bangunan pemerintah, bangunan tambang ekstraktif, nah itu yang bisa memberikan dampak apa eksternalitas yang tinggi dan juga sesuai dengan prinsip autos pay. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak.